Pembuatan aset anilida. Tujuannya yaitu mempelajari cara pembuatan turunan asetil amina aromatik. Bahan dan alatnya yaitu alat pertama yaitu labu alas bulat 500 ml, 2 pendingin balik, 3 gelas ukur 100 ml, 4 gelas piala 1 liter, 5 gelas arloji, 6 seperangkat alat uji titik lebur, 7 kompor listrik dan penangas minyak. Untuk bahan yaitu yang pertama kertas saring, anilin, aquades, asam asetat anhidrit, asam asetat glasial, es batu, dan abu zinc atau arang aktif. Cara percobaannya yaitu yang pertama masukkan ke dalam labu alas bulat 500 ml ya. Yang dimasukkan yang pertama yaitu bahannya 10 setengah mililiter asetat anhidrit, 10,5 mililiter asetat glasial, 0,1 gram abu zinc, ini dimasukkan ke dalam labu alas. Setelah itu dipanaskan, digocok dulu ya. Setelah itu dipanaskan selama 30 menit. Setelah dipanaskan, ini tadi larutannya dituangkan ke dalam gelas piala. Ke dalam gelas piala yang berisi aquades dingin ya. Gelas piala 200 ml berisi aquades dingin 100 ml. Setelah itu ini diaduk, dituangkan ke dalam gelas piala 200 ml berisi aquades dingin 100 ml, diaduk cepat. Diaduk cepat. Setelah jika kurang dingin, ditambah air es, ditambah es gitu aja ya, ditambah es. Ini diusahakan terbentuk kristal, sampai terjadi terbentuk kristal. Terbentuk kristal. Setelah terbentuk kristal, ini nanti setelah terbentuk kristal disaring dengan
disaring dengan saringan hisap. Dengan saringan hisap dan dicuci dengan air dingin. Di sini kalau misal ya, di sini jika sudah terbentuk kristal, kristalnya sudah bersih dan putih mengkilat, langsung dikeringkan dengan oven. Tetapi jika masih kotor, dilakukan rekristalisasi lebih dahulu, yaitu dengan cara dilarutkan dalam 100 ml aquades panas. Jangan pas pada waktu kita disaring, jangan sampai ada yang tertinggal pada kertas saring. Setelah itu ditambah 1 gram arang aktif. Dipanaskan sampai semua hasil kristal larut ya, dipanaskan sampai kristal larut. Dalam keadaan panas, larutan disaring dengan corong gelas. Di sini ya, dalam keadaan panas, larutan disaring dengan corong gelas dan dicuci dengan air panas. Setelah itu, filtrat didinginkan. Setelah terbentuk kristal, disaring dengan corong hisap, dilanjutkan pengeringan dan diuji dengan titik lebur. Sampai sini ya cara kerjanya. Mungkin kalau ada pertanyaan besok kita lanjutkan lagi. Udah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum asetanida. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu gelas piala, gelas ukur, gelas arloji, corong gelas, labu leher 3 dan termometer, kondensor, pipet volume, pipet ukur, kompor, klem dan statif, oven, dan penangas minyak. Bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu anilin yang berada di lemari asam, asam asetat, karbon aktif, abu zinc, aquades, kertas saring, air es, dan es batu. Berikut merupakan langkah kerja dari percobaan asetanilida. Yang pertama, memasukkan 10 ml anilin, 10,5 ml asam asetat anhidrit, 10,5 ml asam asetat glasial, dan 0,1 gram abu zinc ke dalam labu leher 3 atau labu alas bulat dan dicampur.
Kemudian rangkai alat dengan cara memasang penangas minyak di atas kompor yang sudah dilengkapi klem dan statif. Lalu memasang labu leher 3 di atas penangas minyak dengan bantuan klem, lalu pasang termometer dan sumbat pada 2 leher pinggir samping labu leher 3. Kemudian memasang kondensor balik pada labu leher 3 dan dijepit pada klem agar tidak goyah. Selanjutnya, memasang selang pada kondensor. Selang bawah disambungkan dengan kran untuk jalan masuknya air. Selang atas disambungkan pada wastafel untuk air keluar. Kemudian mendidihkan selama 30 menit. Setelah mendidihkan selama 30 menit, dituangkan ke dalam gelas piala 250 ml yang berisi Aquades dingin sebanyak 100 ml sambil diaduk cepat. Apabila kurang dingin, didinginkan dengan penangas es. Kristal yang terbentuk disaring dengan corong hisap dan dicuci dengan air dingin. Jika kristal kotor, dilakukan rekristalisasi dahulu dengan cara kristal kotor dilarutkan dalam 100 ml Aquades panas sampai semua larut. Kemudian tambahkan 1 gram arang aktif, kemudian dipanaskan hingga larut. Dalam keadaan panas, larutan disaring menggunakan corong gelas dan dicuci dengan air panas. Kemudian, filtrat didinginkan. Kristal yang terbentuk disaring dengan corong hisap, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk pengeringan hingga berat konstan. Kemudian dilakukan uji titik lebur dengan cara hasil yang sudah jadi dimasukkan ke dalam pipa kapiler hingga penuh, lalu mengikatnya dengan termometer. Selanjutnya, memasukkan pipa kapiler yang sudah diikat dengan termometer ke dalam pipa bejana. Kemudian nyalakan api dan tunggu hingga sampel melebur, lalu mencatat titik lebur sampel dengan melihat suhu pada termometer.